bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Masuk ke penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ina Rizky Nasution. Di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Hamizah. Di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Siva Mardotila. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Kata koligatif ini berasal dari bahasa Latin yang berarti berkumpul bersama. Maka sifat ini bergantung pada pengaruh kebersamaan atau koligatif sama partikel dan tidak pada sifat dan keadaan partikel. Adapun pengertian dari sifat koligatif yaitu sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel dan zat terlarutnya. Satuan konsentrasi yang terdapat pada sifat koligatif yaitu pertama ada molalitas. Molalitas adalah jumlah zat terlarut dalam setiap gram pelarutnya. Adapun rumus dari molalitas yaitu M sama dengan gram terlarut per mR dikali 1000 per gram pelarut. Yang kedua adalah fraksi mol atau disimbolkan dengan X. Fraksi mol adalah jumlah mol terlarut atau pelarut dalam larutannya. Rumus untuk mencari fraksi mol dari zat terlarut yaitu mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Untuk mencari fraksi mol pelarut rumusnya adalah mol pelarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Jadi, jika fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut itu hasilnya sama dengan 1. Yang ketiga itu molaritas atau dilambangkan dengan huruf M besar. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutannya. Rumus dari molaritas itu sendiri sama dengan mol per volume. Satuan yang keempat adalah persentase. Persentase adalah jumlah gram zat terlarut dalam tiap 100 gram larutannya. Adapun rumus dari persentase yaitu gram terlarut per gram terlarut ditambah gram pelarut dikali 100%. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis dari sifat koligatif. Yang pertama itu penurunan titik beku atau delta TF. Sifat dari delta TF dan TF itu adalah berlawanan. Artinya, jika delta TF-nya besar, maka nilai dari TF-nya akan semakin kecil. Contoh dari penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama pembuatan es. Di dalam penurunan titik beku terdapat faktor Van Hoff, di mana rumus dari Van Hoff yaitu I ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Adapun alfa dari elektrolit kuat yaitu I sama dengan N, sedangkan untuk elektrolit lemah itu alfanya sama dengan antara 0 dengan 1. I digunakan jika larutannya adalah elektrolit, sedangkan I sama dengan 1 itu digunakan jika larutannya adalah non-elektrolit. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tabel di atas yang berjudul elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelumnya elektrolit ini dibagi menjadi dua jenis yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Sedangkan non-elektrolit itu berdiri sendiri. Jadi elektrolit itu kuat dan lemah. Nah, untuk hafalan elektrolit dan non-elektrolit dibedakan dari uji gelembung gas, daya hantar listrik, uji nyala lampu, ionisasi dalam air, ikatan kimia, derajat ionisasinya yang disimbolkan dengan alfa. Nah, untuk uji gelembung gas elektrolit kuat ini, uji gelembungnya ada dan banyak.
Jadi banyak gelembung berarti elektrolitnya itu kuat. Sedangkan uji gelembung gas elektrolit lemah, dia ada tetapi sedikit, gelembungnya sedikit. Jadi kalau kita mengadakan sedikit percobaan larutan itu, ya kita uji itu terjadi gelembung gas tapi yang kuat banyak, yang lemah sedikit. Sedangkan non elektrolit tidak ada gelembung sama sekali. Nah, untuk yang diuji kedua yaitu daya hantar listrik. Daya hantar listriknya yang di elektrolit kuat itu bisa menghantarkan listrik dan kuat. Ya, untuk lemah bisa menghantarkan listrik tetapi lemah. Kenapa bisa kuat dan lemah? Itu nanti ada di uji nyala lampunya. Non elektrolit itu tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi akibatnya uji nyala lampu untuk elektrolit kuat itu terang lampunya. Sedangkan untuk uji elektrolit lemah, nyala lampunya itu redup atau mati. Loh, kok mati? Bukannya non elektrolit itu pasti mati, tapi lemah bisa redup. Ya, yang penting itu ada gelembung gasnya. Jadi misalkan dalam suatu percobaan terjadi ada gelembung gas tetapi sedikit, kok dites dengan nyala lampu kok mati lampunya. Nah, itu tetap termasuk larutan lemah. Tetapi lampunya mati ya karena ada gelembung gas. Kalau tidak ada dan mati berarti itu namanya non elektrolit. Nah, untuk ionisasi dalam air maksudnya ini jika elektrolit kuat itu kan ada senyawa asam, basa, dan garam. Nah, itu untuk jenis elektrolit asam, basa, garam. Kalau untuk yang non elektrolit ini bukan yang termasuk asam, basa, dan garam. Nah, penjelasannya itu ada di ikatan kimianya. Ya, nah untuk yang terionisasi sempurna, maksudnya ini jika senyawa itu diionkan, dia jadi kation anion dengan sempurna. Sempurna itu maksudnya derajat ionisasinya bernilai 1 atau bisa dibilang dengan 100%. Kalau kita bilang ionisasinya sebagian, itu bisa dilihat dari derajat ionisasinya. Derajat ionisasinya bernilai antara 0 sampai 1. Terus tidak terionisasi itu derajat ionisasinya 0. Ya, itu pengertian dilihat dari derajat ionisasinya. Nah, untuk ikatan kimia yang untuk elektrolit kuat, nah itu ikatan kimianya adalah ionik dan kovalen polar. Ya, jadi ionik ini termasuk dari garam dan basanya. Kalau kovalen polar ini asam. Ya, senyawa asam ini bernilai 1 untuk elektrolit lemah. Begitu juga dengan elektrolit lemah, tetapi yang alfanya 0 sampai 1. Jadi derajat ionisasinya rentangnya 0 sampai 1. Mungkin seperti 0,8, 0,6 dan seterusnya. Nah, untuk yang non elektrolit ini ikatan kimia yang terbentuk adalah kovalen polar dan kovalen non polar. Nah, ini kovalen polar yang dimaksud bukan yang asam. Yang asam masuk ke yang elektrolit. Kovalen polar di sini bisa senyawa organik ya, yaitu atau kovalen polar yang derajat ionisasinya bernilai 0. Nah, untuk derajat ionisasi ini biasanya untuk setiap senyawa itu memang ada hafalannya, tetapi biasanya diketahui langsung di soalnya. Nanti gurunya ngasih di soalnya itu lemah atau kuat. Non elektrolit alfanya yaitu 0. Jadi, di sini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan senyawa elektrolit dan senyawa non-elektrolit.
Adapun untuk senyawa elektrolit itu adalah asam, basa, dan garam, di mana asam ini mengandung H+, dan basa mengandung OH-, dan garam mengandung kation anion. Adapun pengertian dari elektrolit kuat adalah alfanya sama dengan 1, elektrolit lemah alfanya adalah antara 0 dan 1, dan untuk non-elektrolit alfanya adalah 0. Jadi yang dimaksud dengan elektrolit kuat adalah asam kuat, basa kuat, dan garam, di mana garam pada umumnya itu merupakan elektrolit kuat, maksudnya adalah nilai alfanya sama dengan 1. Untuk elektrolit lemah itu adalah asam lemah, basa lemah, dan garam, dengan nilai alfa antara 0 dengan 1. Pada umumnya, kita dapat mengetahui nilai alfanya itu 1 atau antara 1 dengan 0, itu adalah dapat kita ketahui pada soal. Dan untuk non-elektrolit itu adalah selain dari asam, basa, dan garam, dengan nilai alfanya itu sama dengan 0. Untuk asam kuat, disebut dengan asam kuat jika mengandung H+ dengan golongan 7A, kecuali F. Yang termasuk ke dalam golongan 7A adalah F, Cl, Br, I, At. Dikatakan asam kuat jika mengandung H+ dengan anion yang mengandung oksigen. Ciri-ciri asam kuat, jika dalam senyawa itu mengandung oksigen, jumlah O dikurangi dengan jumlah H harus lebih besar sama dengan 2. Untuk basa kuat, dapat dikatakan basa kuat jika mengandung OH- dengan logam golongan 1A dan 2A selain dari Be dan Mg. Adapun golongan 1A adalah Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Dan termasuk golongan 2A yaitu Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Selain dari Be dan Mg, maka golongan 1A dan 2A termasuk ke dalam basa kuat. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh dari asam kuat dan basa kuat, garam, asam lemah, dan basa lemah garam. Contoh asam kuat yaitu HCl-HBr, HiH2SO4, dan HNO3. Ini hanya sedikit contoh dari asam kuat. Alasan kenapa HCl termasuk ke dalam asam kuat yaitu karena HCl berasal dari golongan 7A. Dan untuk yang mengandung oksigen seperti H2S, SO4 termasuk ke dalam asam kuat karena jumlah O dikurangi dengan jumlah H lebih besar sama dengan 2. Jadi 4 dikurangi 2 itu kan hasilnya menjadi 2. Jadi dia lebih besar sama dengan 2, maka termasuk dalam asam kuat. Contoh basa kuat yaitu NaOH, KOH, CaOH2 kali. Alasan kenapa termasuk ke dalam basa kuat karena dia mengandung OH dengan golongan 1A dan 2A. Contoh garam yang pada umumnya termasuk ke dalam elektrolit kuat yaitu NaCl, KBr, Na2SO4, KNO3. Alasan kenapa NaCl termasuk ke dalam elektrolit kuat karena Na itu kuat, Cl itu juga kuat. Jadi sama-sama kuat sehingga termasuk ke dalam elektrolit kuat. Atau kita dapat melihat dari data senyawanya yaitu alfa NaCl itu berapa nilainya. Elektrolit lemah, contoh dari asam lemah yaitu H2S, HF, CH3COOH, H3PO4, dan HCN. Kenapa H2S termasuk ke dalam asam lemah? Karena H2S ini sulfur, dan sulfur ini ada di golongan 6A, sehingga termasuk ke dalam asam lemah. Untuk non-elektrolit itu, selain dari asam, basa, dan garam, contohnya itu glukosa atau C6H12O6. Kenapa dia tidak termasuk ke dalam asam kuat, padahal terdapat H+? Alasannya karena hal yang dimaksud itu adalah kation H+, jadi hanya itu di depannya. Cara mudah untuk menentukan apakah itu elektrolit atau non-elektrolit yaitu kalau elektrolit itu menggunakan 2 kata, sedangkan untuk non-elektrolit itu menggunakan 1 kata saja. Adapun jenis yang kedua yaitu kenaikan titik didih atau delta TB. Sifat dari kenaikan titik didih yaitu jika titik didih larutannya lebih tinggi, maka pelarut murninya akan lebih rendah. Jenis yang ketiga yaitu penurunan tekanan uap atau delta B. Sifat dari penurunan tekanan uap adalah tekanan uap larutannya lebih rendah dari pelarut murni. Yang keempat, tekanan osmotik.
Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran pelarut melalui membran semi permeabel.